Kalau ngomongin soal Gen Z, pasti yang terlintas di benak kita gak jauh dari generasi paling lemah lah, mental health, mental tempe, gampang capek atau burnout, healing-healing, tai kucing. Tapi, apakah itu semua salah Gen Z? Atau sebetulnya generasi sebelumnya lah yang cacat dalam menghadapi Gen Z ini? Gen Z adalah generasi yang lahir di pertengahan tahun 90-an hingga awal 2010-an. Mereka adalah generasi yang berbeda dari generasi lainnya, karena mereka lahir pada saat yang bersamaan dengan terjadinya perubahan revolusi industri yang keempat, di mana pada revolusi industri yang keempat ini terjadi perkembangan teknologi dengan sangat cepat dan akses informasi menjadi tidak terbatas. Revolusi industri 4 ini juga menghasilkan satu barang yang sangat melekat pada diri setiap orang saat ini. Apalagi kalau bukan smartphone. Dengan smartphone, kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, menonton video, bermain game, belanja, bahkan sampai mencari jodoh. Apapun inilah yang juga menjadi keresahan generasi sebelumnya terhadap Gen Z, karena Gen Z ini dinilai tidak bisa lepas dari smartphone. Dan kita juga mendapat satu istilah lagi, yaitu generasi merunduk. Ya, memang harus diakui kalau sebetulnya statement itu juga nggak salah-salah banget ya. Tapi yang penting adalah sebetulnya kita harus mencari tahu mengapa terjadi demikian. Jikalau perilaku Gen Z yang seperti itu adalah sebuah akibat, lantas apa penyebabnya? Smartphone menjadi umum ketika iPhone dan Android meluncur masing-masing pada tahun 2007 dan 2008. Dan akhirnya mulai menjadi populer di kalangan masyarakat pada tahun 2012. Nah, sebagai salah satu early Gen Z ya, karena apalagi di tahun 1998, aku mau cerita sedikit nih. Apa ingat waktu aku kelas 6 SD, sekitar tahun 2010 waktu itu anak sekelas itu udah banyak banget yang pakai yang namanya BlackBerry. Udah pakai HP nih. Waktu itu aku masih HP Cina. Nah, terus waktu tahun 2013 sekitar kelas 2 SMP, kelas 3 SMP gitu, itu udah mulai banyak yang beralih ke Android. Nah, jadi bisa dibilang sebetulnya angkatanku yang seumuranku atau early Gen Z ini itu sudah mengenal smartphone sejak cukup dini ya, sejak akhir-akhir SD kayak gitu. Nah, sekarang coba kita bayangin aja deh, kalau aku yang termasuk early Gen Z ini udah mengenal yang namanya smartphone sebelum remaja, gimana dengan Gen Z yang berikutnya yang lahir pada tahun 2000 ke atas? Tentu mereka akan mengenal teknologi ini dengan lebih dini lagi dong. Lalu, apa hubungannya dengan problematika Gen Z saat ini? Ya balik lagi, ya ini loh. Ya satu barang smartphone ini loh yang menyebabkan semua problematika itu bisa terjadi. Self-claim mental health. Itu karena informasi sekarang semudah mencari di Google. Tinggal ketik aja, merasa sedih, tertekan, dan tidak ingin melakukan apa-apa. Dan Anda sudah bisa menemukan kata-kata depresi. Dengan kemudahan informasi yang seperti itulah, anak-anak Gen Z zaman sekarang itu otaknya tuh pinter-pinter banget mereka. Mereka bisa semakin pintar secara akademis, secara knowledge. Namun sayangnya kepintaran tersebut tidak dibarengi dengan meningkatnya wisdom mereka. Kurangnya wisdom dan etika, kedua hal inilah yang membuat sekarang Gen Z itu merasa diri mereka itu pintar ya. Memang pintar atau mungkin kadang-kadang sok pintar gitu. Merasa mereka itu lebih berpengalaman, lebih tahu banyak dibandingkan orang-orang tua atau generasi-generasi sebelumnya. Padahal kenyataannya mereka sendiri tuh belum pernah melewati manis, pahit, asam, manis, apalah, itulah kehidupan dunia yang sudah dilewati oleh generasi-generasi sebelumnya. Selain itu, generasi Z ini juga cenderung pengennya itu yang cepet-cepet gitu loh. Instan, pokoknya yang cepet selesai lah semua dalam hal apapun. Dan kenapa? Ya lagi-lagi dan lagi-lagi. Nih, smartphone. Komunikasi yang dulunya masih surat menyurat dan telepon pun masih mahal dan jarang, sekarang gampang. Tinggal ketik message pakai sosmed seperti Line, Telegram, WhatsApp. Telepon pun juga bisa, bahkan video call. Bahkan kalau dulu mau mainan ya, itu juga susah, nggak kayak sekarang. Dulu itu adanya mainan fisik, kayak kelereng, layang-layang. Mungkin yang main sama temen itu kayak petak umpet, ular tangga, monopoli. Yang agak modern pun ketika sudah muncul konsol seperti Nintendo Game Boy dan PlayStation, itu kita harus beli konsolnya yang harganya nggak murah, masih harus beli gamenya lagi. Untuk nge-save di PS masih harus beli memory cardnya lagi. Gila nggak tuh? Kalau sekarang kan tinggal buka Play Store, download game, udah bisa main. Auto save juga. Mau belanja pun itu dulu juga harus effort ya. Harus kita itu siap-siap pergi dulu, minimal jalan kaki atau naik kendaraan, pergi ke tokonya, pilih barangnya, transaksi di sana pakai cash, terus kita bawa pulang barangnya, baru kita bisa pakai barangnya. Sekarang tinggal buka Shopee, Tokopedia, online shop lainnya, terus tinggal check out aja, tinggal tunggu barangnya dikirim lagi. Ongkirnya kadang-kadang gratis. Karena semua kemudahan itulah, baik yang sudah saya jelaskan maupun banyak lagi yang belum saya jelaskan, itu yang membuat generasi sekarang atau Gen Z cenderung menginginkan sesuatu yang cepat
dan instan. Atau kalau mungkin bahasa kasarnya dari generasi sebelumnya ya, Gen Z ini malas cuy. Hidup di sosial media lebih lama dibandingkan di dunia nyata mengakibatkan hiperrealitas atau ketidakmampuan seseorang membedakan yang mana realitas dan yang mana simulasi dari realitas. Akhirnya Gen Z ini juga cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ya, hiperrealitas inilah yang membuat akhirnya Gen Z cenderung membandingkan diri mereka dengan kehidupan orang-orang di sosial media. Yang ironisnya sebetulnya juga kehidupan aslinya gak semulus itu, karena kan yang diposting di sosial media itu kan tentu yang baik-baik aja kan ya. Lain itu, dampak buruk dari penggunaan terlalu banyak sosial media juga adalah kemampuan bersosial di dunia nyata menjadi berkurang. Ya gak heran sih kalau sekarang banyak anak-anak Gen Z ya cenderung yang mengatakan aku introvert. Ya orang elu hidupnya di sosial media, gimana lu gak merasa introvert gitu. Tapi nih ya, tapi gak semua Gen Z kayak gitu kok. Karena sebetulnya pribadi manusia itu kan gak diatur oleh yang namanya generasi, tapi lebih disesuaikan dari pengalaman hidupnya, dari lingkungan hidupnya, dan dari didikan orang tuanya, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang membentuk pribadi seseorang. Semua hal tersebut terasa seperti pedang bermata dua bagi Gen Z. Mereka memang mendapatkan kemudahan, tapi di saat yang bersamaan mereka juga mendapat cemoohan dari generasi sebelumnya. Namun tahukah kalian, selain itu masih ada satu hal lagi yang dirasakan oleh Gen Z pada saat ini. Dan hal itu adalah tuntutan. Bener ini. Jadi di tengah-tengah semua cemoohan yang dilontarkan itu ya, Gen Z nyatanya dituntut untuk melakukan lebih dari yang sudah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Karena kenyataannya ya, generasi sebelumnya itu mereka itu nggak mampu. Mereka nggak mampu untuk memanfaatkan teknologi ini secara semaksimal mungkin. Ya karena memang yang mengetahui teknologi ini secara luar dan dalam, siapa lagi kalau bukan Gen Z? Generasi yang lahir ketika teknologi itu memang baru muncul, dan mereka mengenal teknologi ini sejak mereka dini. Gak seperti generasi sebelumnya. Ironis bukan? Di saat yang bersamaan mereka mencemooh, tapi mereka juga yang menuntut. Ya, jadi gabungan antara cemoohan dan tuntutan inilah yang membuat Gen Z kelihatannya semakin muak dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan mereka merasa dikhianati oleh dunia ini. Lalu, salah siapa sebenarnya semua ini? Kalau menurut saya, gak ada yang salah. Perlu kita ingat bahwa Gen Z adalah generasi pertama yang terjun langsung ke dunia revolusi industri 4. Dan mereka langsung dibebani dengan tanggung jawab yang segitu besarnya. Di saat yang bersamaan mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dengan sangat cepat ini. Ya, memang perlu kita akui dengan adanya semua teknologi ini, Gen Z itu mendapatkan hal-hal seperti informasi yang membuat mereka lebih pintar secara teori dan akademis. Mereka juga mendapatkan segala sesuatunya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih instan. Mereka juga memiliki kebebasan baik dalam berperilaku, berpendapat, dan berpikir, dan lain sebagainya. 3 hal yang saya sebutkan tadi itu adalah 3 hal yang tidak pernah bisa didapatkan oleh generasi sebelumnya. Nah, dari hal itu tadi saya jadi kadang-kadang itu mikir nih, bener gak sih generasi sebelumnya itu ngomel-ngomel, mencemooh, menghina Gen Z karena memang perlakuan Gen Z yang membuat mereka jenuh? Atau di sisi lain mereka sebetulnya juga iri karena mereka itu tidak bisa pernah mendapatkan apa yang Gen Z dapatkan saat ini? Di sisi lain, Gen Z yang memang sudah sejak lahir berada dalam kondisi seperti ini, mereka itu bingung. Karena mereka memang tidak mengerti apa yang terjadi pada masa-masa yang dirasakan oleh generasi sebelumnya. Mereka merasa yang dilakukan mereka saat ini adalah hal-hal yang normal-normal saja. Namun, mereka bingung mengapa dengan melakukan hal-hal ini, mereka dianggap sangat berdosa oleh generasi-generasi sebelumnya. Betulnya solusi yang bisa dilakukan untuk memutus rantai kebencian ini sangatlah sederhana, yaitu adaptasi. Untuk Gen Z, tetaplah beradaptasi dengan semua hal yang terjadi pada saat ini. Namun, jangan remehkan dan jangan lupakan wisdom dan pengalaman-pengalaman dari para generasi sebelumnya. Untuk semua generasi sebelumnya, let's say baby boomer, X, millennial, beradaptasilah supaya kalian dapat berinteraksi dan membaur dengan Gen Z tanpa harus mencemooh ataupun merasa iri dengan mereka. Untuk kedua generasi, jalinlah komunikasi yang baik supaya kalian dapat mengerti satu sama lain. Seperti yang tertulis dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu. Setiap generasi pasti memiliki perbedaannya sendiri. Namun bagaimana cara kita untuk bisa mempersatukan semua generasi tersebut? Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa berikan like dan subscribe. Dan mungkin juga kalian akan menyukai salah satu dari 2 video ini.